Air mata menggenang di pelupuk mata Kalila. Tangannya gemetar saat memegang test pack dengan 2 garis merah yang jelas. Seharusnya ini menjadi kabar bahagia. Dia hamil. Anak dari Arga, suaminya. Tapi Kalila tahu, di rumah ini, kehamilan adalah bencana. Dia menyembunyikan alat tes itu di balik daster lusuhnya saat mendengar pintu depan dibanting. Arga pulang, disusul suara manja mertuanya, Ibu Santi. "Arah, di mana kamu? Buatkan minum," bentak Arga dari ruang tamu. Kalila buru-buru keluar. Penampilannya, yang sengaja ia buat kusam dan sederhana, selalu menjadi bahan cemoohan. Dia menanggalkan kehidupan mewahnya, menyamar sebagai gadis miskin yatim piatu, hanya untuk menemukan cinta yang tulus. Ironisnya, dia malah terjebak dalam pernikahan dengan pria materialistis. "Kenapa lama sekali? Kamu pikir kamu ratu?" cibir Bu Santi. Matanya melirik sinis perut Kalila yang sedikit membuncit, meski baru berusia 2 bulan. "Jangan bilang kamu hamil." Tubuh Kalila menegang. Arga, yang sedang melepas sepatunya, mendongak. Wajahnya yang tampan seketika mengeras. "Hamil? Kamu hamil?" Kalila tak bisa berbohong. Dia mengangguk pelan. "Gila?" Arga melempar sepatunya ke dinding. "Aku tidak mau punya anak dari perempuan miskin dan jelek sepertimu." "Gugurkan?" Jantung Kalila serasa diremas. "Mas, ini anak kita?" "Aku tidak sudi," potong Arga. "Kehadiranmu saja sudah jadi beban. Sekarang kamu mau menambah beban dengan anak." "Benar," kata Arga. Bu Santi menimpali, nadanya penuh kebencian. "Buat apa anak itu lahir? Hanya akan menambah mulut untuk diberi makan. Lagi pula, Arga akan segera menikah lagi." Kaljangan mata Kalila memburam. "Menikah lagi?" "Tentu saja." Suara tawa Bu Santi melengking. "Dengan Rina. Dia cantik, kaya raya. Dia selalu datang bawa mobil mewah keluaran terbaru, membelikan ibu perhiasan, membelikan Arga jam tangan mahal. Tidak seperti..." Kalila tahu siapa Rina. Wanita yang sering dibawa Arga ke rumah dengan dalih, rekan kerja. Wanita yang selalu memamerkan barang-barang mewah. "Kalian tidak tahu?" Lirih Kalila. "Tahu apa?" "Tahu kalau kamu tidak berguna," hardik Arga. "Dengar, Ara. Aku mau kamu gugurkan kandungan itu. Sekarang." "Tidak," bisik Kalila, tangannya melindungi perutnya. "Aku tidak akan membunuh anakku." Wajah Arga memerah karena marah. "Melawan kamu, ya? Santi, pastikan dia kerja keras. Biar dia keguguran secara alami." Sejak hari itu, hidup Kalila seperti di neraka. Bu Santi sengaja menyuruhnya mengangkat ember-ember air yang berat untuk mengisi bak mandi. Dia dipaksa mengepel seluruh lantai rumah 3 kali sehari, menggosok kamar mandi sampai mengilap, dan mencuci semua baju dengan tangan, termasuk baju-baju mahal milik Arga. "Jangan manja. Hamil bukan penyakit," teriak Bu Santi saat Kalila terduduk kelelahan sambil memegangi perutnya yang kram. Kalila hanya bisa menangis dalam diam, memohon kekuatan agar janinnya bertahan. Dia sengaja tidak makan banyak, menyimpan tenaganya, dan berusaha bekerja sepelan mungkin saat mertuanya tidak melihat. Sebulan berlalu, kandungannya secara ajaib bertahan, meski tubuhnya semakin kurus. Arga semakin frustrasi. Puncaknya, suatu sore, Arga membawa Rina pulang. Mereka tidak lagi sembunyi-sembunyi. Rina masuk dengan angkuh, menatap Kalila yang sedang menyapu dengan tatapan jijik. "Sayang, ini rumah yang akan kita tempati?" tanya Rina manja, suaranya dibuat-buat. "Tentu saja. Setelah si kumuh ini pergi," jawab Arga, merangkul pinggang Rina di depan mata Kalila. Hati Kalila hancur berkeping-keping. Malam itu, Arga melempar setumpuk undangan berwarna emas ke pangkuan Kalila yang sedang duduk di lantai dapur. "Pernikahanku dan Rina 2 minggu lagi," ujar Arga dingin. "Selama kamu masih di sini, kamu yang melayani kami. Bantu siapkan semuanya. Anggap saja sebagai ganti rugi karena kamu menolak menggugurkan benih sialan itu." Kalila menatap undangan itu. Nama Arga bersanding dengan nama Rina. Tangannya terkepal. Dia sedang hamil, mengharapkan dukungan dan kasih sayang, tapi malah dipaksa membantu pernikahan suaminya sendiri dengan wanita lain. Dan ingat,
Tambah Bu Santi dari ambang pintu, pastikan kamu melayani Rina dengan baik. Dia calon menantu kesayanganku yang kaya raya. Bukan istri pembawa sial sepertimu. Kalila menunduk, membiarkan air matanya jatuh ke lantai yang dingin. Sabar, batinnya. Dia harus bersabar demi anaknya. Tapi dia tahu, kesabarannya ada batasnya. Bulan keempat kehamilan Kalila adalah yang terberat. Perutnya yang kian membuncit bukan lagi rahasia, melainkan target cemoohan sehari-hari. Janin di dalam rahimnya seolah menjadi saksi bisu betapa kejam dunia yang akan ia masuki. Arga, yang semakin muak karena Kalila tak kunjung keguguran, melakukan hal yang paling menghancurkan hati Kalila. Siang itu, sebuah mobil sedan mewah, yang Kalila tahu persis adalah aset perusahaan yang disalahgunakan, berhenti di depan rumah. Rina keluar dengan kacamata hitam besar, diikuti Arga yang membantunya menurunkan koper-koper mahal. Mulai hari ini, Rina akan tinggal di sini, umum Arga tanpa menatap Kalila, yang sedang mengepel lantai. Sayang, tapi aku tidak mau sekamar dengan dia, rengek Rina, menunjuk Kalila dengan dagunya yang angkuh. Dia kotor. Bu Santi terkekeh. Tentu saja tidak, Nak Rina. Kamu akan tidur di kamar utama dengan Arga. Perempuan mandul pembawa sial itu tempatnya di belakang. Malam itu juga, Kalila diusir dari kamarnya sendiri. Semua barangnya yang tak seberapa, hanya beberapa helai daster lusuh, dilemparkan ke lantai oleh Bu Santi. Tempatmu di sana, tunjuk Bu Santi ke sebuah gudang sempit di sebelah dapur. Gudang itu pengap, berdebu, dan penuh barang bekas. Hanya ada satu dipan kayu reot tanpa kasur. Nyamuk berpesta pora di udara yang lembab. Disinilah Kalila, yang sedang mengandung pewaris Cakra Wijaya Group, menghabiskan malam-malamnya, memeluk perutnya sambil menahan tangis dan gigitan serangga. Siksaan fisik kini bertambah dengan siksaan mental. Rina telah resmi mengambil posisinya. Setiap pagi, Kalila dipaksa bangun sebelum subuh. Tugas pertamanya adalah menyiapkan air hangat untuk Rina mandi, lalu memasak sarapan mewah sesuai selera calon istri baru suaminya. Aku mau steak dan omelette, perintah Rina suatu pagi, sambil mengibaskan tangannya seolah Kalila adalah pelayan. Dengan sisa tenaga yang ada, Kalila memasak. Namun, dia sendiri hanya diizinkan makan nasi sisa semalam dengan lauk seadanya, itu pun jika Bu Santi tidak lupa. Penghinaan paling puncak adalah ketika Rina melempar sekeranjang pakaian kotor ke depan kaki Kalila. Cuci ini. Pakai tangan. Baju-baju mahalku bisa rusak kalau pakai mesin. Mata Kalila memanas saat melihat pakaian dalam Rina yang berbahan sutra bercampur di tumpukan itu. Pakaian yang dibeli Rina menggunakan uang perusahaannya, kini harus ia cuci dengan tangannya sendiri. Kenapa diam? Cepat, bentak Bu Santi. Kalila menggigit bibirnya. Demi anak ini. Dia harus bertahan demi anak ini. Arga hanya menonton. Dia menikmati melihat Kalila menderita. Baginya, semakin Kalila tersiksa, semakin besar kemungkinan wanita itu menyerah dan menggugurkan kandungannya. Suatu malam, Kalila tidak sengaja mendengar percakapan Arga dan Rina di kamar utama. Mereka tidak menutup pintu rapat-rapat. Sayang, aku sudah tidak sabar kita menikah, suara Rina terdengar manja. Tapi aku punya satu syarat mutlak. Apa, sayang? Apapun untukmu, sahut Arga. Aku tidak mau menikah kalau bayi itu masih ada di rumah ini. Aku tidak mau dengar suara tangisan bayi. Berisik dan merepotkan. Itu akan mengganggu malam pertama kita. Hening sejenak. Kalila menahan napas di balik pintu gudang. Aku sudah berusaha, Rin, geram Arga. Wanita itu keras kepala. Ya, itu urusanmu. Pokoknya, saat kita menikah nanti, aku mau rumah ini bersih. Tidak ada dia, dan tidak ada bayi sialan itu. Kalau tidak, pernikahan kita batal. Kamu tahu, banyak pria kaya lain yang mengantre untukku. Ancaman itu sukses membuat Arga panik. Pintu gudang tiba-tiba ditendang terbuka. Arga berdiri di sana, matanya merah menyala. Dia mencengkeram bahu Kalila, mengabaikan perut buncit istrinya. Kamu dengar itu? Desisnya. Rina tidak mau ada bayimu. Kamu harus menggugurkannya. Arah, ini perintah. Tidak, Mas. Aku tidak akan pernah. Pekik Kalila,
berusaha melindungi perutnya. Dasar keras kepala? Arga kalap. Dia mengambil segelas air di meja dapur, lalu membantingnya ke lantai dekat kaki Kalila. Aku tidak peduli bagaimana caranya. Besok kamu harus ke klinik aborsi. Aku akan seret kamu kalau perlu. Aku lebih baik mati daripada membunuh anakku. Kalau begitu mati saja kalian berdua, teriak Arga, sebelum akhirnya membanting pintu gudang, menguncinya dari luar. Kalila merosot ke lantai yang dingin. Dia gemetar hebat. Ini bukan lagi sekadar siksaan, ini adalah ancaman pembunuhan. Dia menatap celah jendela kecil di gudang. Gelapnya malam seolah memberinya satu-satunya pilihan. Dia harus pergi. Malam ini juga. Tengah malam. Gudang itu terasa seperti peti mati. Gelap, pengap, dan satu-satunya suara adalah dengung nyamuk yang berpesta di kulit Kalila. Dia terduduk di dipan kayu yang reyot, memeluk perutnya yang terasa kencang. Rasa sakit, bukan kontraksi, tapi kram akibat stres dan kelelahan, terus menjalari punggungnya. Dari rumah utama, dia masih bisa samar-samar mendengar tawa Manjarina, disusul suara berat Arga. Mereka sedang merayakan kemenangannya, merayakan penderitaan Kalila. Ancaman Arga terngiang jelas, besok kamu harus ke klinik aborsi. Aku akan seret kamu kalau perlu. Kalila tahu, besok tidak boleh datang. Jika dia masih di sini saat matahari terbit, riwayat anaknya akan tamat. Dia menunggu. 1 jam, 2 jam, hingga rumah itu akhirnya senyap total. Dengan sisa tenaga, Kalila bangkit. Matanya tertuju pada jendela kecil di atas tumpukan karung bekas. Itu satu-satunya jalan keluar. Dia menyeret dipan kayu itu, menahan napas setiap kali kayu reyot itu berderit. Dia menaiki dipan, tubuhnya yang hamil besar membuatnya kesulitan menjaga keseimbangan. Jendela itu terkunci dari dalam dengan selot berkarat. Jantungnya berdebar kencang. Dia menarik selot itu. Krek! Suara karat yang terlepas terdengar nyaring di keheningan malam. Kalila membeku. Dia menunggu. Tidak ada suara dari dalam rumah. Dia mendorong jendela itu. Engselnya berdecit. Cukup untuk 1 orang, jika orang itu tidak sedang hamil tua. Kita harus bisa, nak, bisiknya pada sang janin. Sebelum memanjat, dia merogoh ke bawah dipan. Tangannya menyentuh sebuah kantong plastik yang ia selipkan di celah lantai kayu. Isinya adalah sebuah ponsel lama dan beberapa lembar uang ratusan ribu, dana darurat yang selalu dia siapkan. Dia mengalungkan kantong itu di lehernya, lalu mulai berjuang. Mendorong tubuhnya melewati bingkai jendela sempit itu adalah sebuah siksaan. Perutnya tertekan, pinggulnya terasa sakit. Dia harus memiringkan badannya dengan cara yang paling mustahil. Kaca jendela yang pecah sedikit di sudutnya, menggores lengannya. Darah segar menetes, tapi Kalila tidak peduli. Bruk! Dia akhirnya jatuh terguling di rumput basah di halaman belakang. Napasnya tersengal. Selama beberapa detik, dia hanya berbaring di sana, menatap bintang, memastikan bayinya masih bergerak di dalam. Ada tendangan pelan. Syukurlah. Dia tidak berani keluar lewat gerbang depan. Dia berjalan mengendap-endap ke sisi rumah, memanjat pagar tembok belakang yang tidak terlalu tinggi, mengabaikan rasa sakit di sekujur tubuhnya. Begitu kakinya menyentuh jalanan aspal di luar kompleks, dia berlari sekuat yang dia bisa. Daster kusamnya basah oleh keringat dan embun malam. Dia berlari tanpa alas kaki, terus berlari hingga sampai di jalan raya utama. Sebuah taksi melintas. Kalila segera menghentikannya. Mau kemana, Mbak? Tanya sopir taksi, menatapnya aneh. Penampilan Kalila, hamil besar, tanpa alas kaki, baju lusuh, dan lengan berdarah, pasti seperti korban kejahatan. Kalila menyebutkan alamat sebuah gedung apartemen paling mewah di pusat kota. Sopir itu terkejut, namun dia mengangguk dan melajukan mobilnya. Selama perjalanan, Kalila hanya diam, tangannya tak henti mengelus perutnya, matanya menatap kosong ke jalanan. Dia berhasil. Dia bebas. 40 menit kemudian, taksi berhenti di depan lobi penthouse megah. Sopir taksi tampak ragu. Benar di sini, Mbak? Kalila mengeluarkan selembar uang 100.000 dari kantongnya. Ambil kembaliannya. Dia melangkah keluar. Penjaga lobi yang biasanya siaga, tertegun melihatnya.
Nyonya? Nyonya Kalila? Sapa penjaga itu gugup. Mereka mengenalnya, meski penampilannya sangat berbeda dari CEO yang biasa mereka lihat. Panggil Ben. Suruh dia ke penthouse sekarang, perintah Kalila. Suaranya serak, tapi penuh otoritas yang lama hilang. Dia menggunakan akses lift pribadi. Begitu pintu lift terbuka di dalam unit penthouse-nya yang sunyi, Kalila ambruk. Lantai marmer yang dingin menyambut tubuhnya yang lelah. Pemandangan kota Jakarta dari dinding kaca raksasa di depannya seolah mengejeknya. Dia memiliki semua ini, namun hampir mati di gudang sempit. Tak lama kemudian, Ben, asisten pribadinya yang paling setia, berlari masuk dengan wajah pucat pasi. Nyonya, astaga, apa yang terjadi? Siapa yang melakukan ini pada Anda? Ben hampir menangis melihat kondisi atasannya. Kalila mencoba bangun, tapi rasa sakit yang luar biasa tiba-tiba menghantam perutnya. Ini bukan kram biasa. Ini adalah gelombang rasa sakit yang tajam dan menusuk, datang secara teratur. Kalila mencengkeram lengan Ben. Matanya terbelalak. Ben? Dia melihat ke bawah. Daster lusuhnya basah. Air ketubannya pecah. Ben, bayinya akan lahir, pekik Kalila. Stres, kelelahan, dan pelarian putus asa itu telah memicu persalinan prematurnya. Ben tidak panik. Dia segera mengangkat tubuh Kalila. Kita ke rumah sakit VVIP sekarang. Bertahan, Nyonya. Persalinan itu cepat dan intens. Tepat sehari setelah dia melarikan diri dari neraka, di dalam ruang bersalin VVIP yang mewah, diiringi oleh tim dokter terbaik, Kalila berjuang untuk terakhir kalinya. Jeritannya menggema, bukan hanya karena rasa sakit fisik, tapi juga melepaskan semua penderitaan, penghinaan, dan kesedihan yang dia tahan berbulan-bulan. Lalu, tangisan nyaring seorang bayi memecah keheningan. Selamat, Nyonya Kalila. Putra Anda lahir dengan sehat dan sangat tampan, ujar dokter sambil meletakkan bayi mungil yang masih merah itu di dada Kalila. Air mata Kalila tumpah. Ini bukan air mata kesedihan, tapi air mata kemenangan. Dia berhasil. Dia telah menyelamatkan putranya. Dia menatap wajah mungil itu, yang mendadak terdiam begitu merasakan detak jantung ibunya. Selamat datang di dunia, sayang, bisik Kalila, suaranya bergetar. Maafkan Mama, perjalananmu ke dunia ini sangat berat. Dia mencium kening putranya. Ben, yang setia menunggu di sudut ruangan, tersenyum haru. Siapa namanya, Nyonya? Tanya Ben pelan. Kalila menatap putranya, lalu menatap gemerlap lampu kota dari jendela rumah sakit. Wajahnya mengeras. Bima. Bima Wijaya. Dia menatap Ben, tatapan yang bukan lagi milik Ara, si istri tertindas, melainkan tatapan Kalila sang CEO. Ben, ujarnya dingin. Selama aku di sini, pulihkan semua aksesku. Atur keamananku. Dan cari tahu semua kebusukan Rina di Cakra Wijaya Group. Sampai ke akar-akarnya. Baik, Nyonya. Nikmati masa pemulihanku, lanjut Kalila, kini tersenyum sinis sambil mengelus kepala Bima. Karena setelah ini, Ratu akan kembali merebut tahtanya. Ruang VVIP di rumah sakit itu telah disulap menjadi pusat komando. Selama seminggu penuh, Kalila memulihkan diri. Tapi, pemulihan, bagi Kalila Wijaya bukanlah istirahat pasif. Sambil menyusui Bima di ranjang mewahnya, laptop menyala di meja samping, tablet di pangkuannya. Otoritasnya telah kembali seutuhnya. Wajahnya, yang dulu sengaja ia buat kusam, kini telah dirawat. Rambutnya yang dulu diikat asal-asalan, kini tergerai bersih. Meski masih sedikit pucat, matanya memancarkan ketajaman yang mengerikan. Ara, si pembantu yang tertindas telah lenyap, digantikan oleh Aura sang CEO Cakra Wijaya Group. Ben, asisten pribadinya, berdiri kaku di depannya, menyerahkan setumpuk dokumen. Semua sudah sesuai instruksi Anda, Nyonya, lapor Ben. Akses perbankan pribadi Anda telah dipulihkan dan diamankan. Tim keamanan telah berjaga di penthouse dan di lantai ini. Tidak ada yang bisa mendekati Anda atau Tuan Muda Bima. Bagus, suara Kalila tenang, kontras dengan api di matanya. Bagaimana dengan temuanmu di Cakra Wijaya? Ben berdeham, ekspresinya berubah menjadi campuran antara jijik dan tidak percaya. Nyonya,
Situasinya persis seperti yang Anda curigai, bahkan lebih konyol. Kalila mengangkat alis, memberi isyarat agar Ben melanjutkan. Wanita bernama Rina itu, kata Ben, dia bukan manajer senior. Dia bukan direktur. Dia bahkan bukan kepala divisi. Ben membuka sebuah berkas. Rina adalah staf junior di divisi pemasaran. Gaji pokoknya bahkan tidak cukup untuk menyewa mobil mewah yang sering ia pakai. Kalila tersenyum tipis. Jadi, bagaimana dia melakukannya? Sangat amatir, Nyonya. Dia ditugaskan mengurus event dan relasi media. Dia memiliki akses ke pool kendaraan operasional perusahaan, termasuk beberapa sedan mewah yang biasa kita gunakan untuk menjemput klien VVIP. Dia memalsukan data penggunaan, mengatakan mobil itu dipakai untuk klien, padahal dia pakai sendiri untuk pamer pada Arga dan mertua Anda. Ben melanjutkan, dan uangnya murni penggelapan. Korupsi recehan. Dia menaikkan harga, markup, dari vendor-vendor event. Pesan Goodie Bag 50.000, dia tulis di laporan 100.000. Sewa ballroom diskon 30%, dia laporkan harga penuh. Dia mengumpulkan uang haram itu untuk membeli barang-barang mewah, yang setelah kami cek, sebagian besar adalah barang KW super dari luar negeri. Kalila tertawa. Bukan tawa bahagia. Itu tawa yang dingin dan menakutkan, membuat Ben sedikit bergidik. Jadi, desis Kalila, mantan suamiku. Pria yang memaksaku menggugurkan kandungan. Pria yang membiarkan ibunya menyiksaku. Dia menukarku bukan dengan wanita kaya raya? Dia menatap Bima yang tertidur pulas di pelukannya. Dia menukarku dengan seorang penipu kelas teri. Seorang karyawan rendahan yang mencuri uang receh dari perusahaanku hanya untuk bisa pamer mobil sewaan. Penghinaan ini terasa lebih menyakitkan daripada pengkhianatan itu sendiri. Arga dan Bu Santi begitu rakus, begitu silau harta, hingga mereka tidak bisa membedakan mana berlian asli, Kalila, dan mana kaca murahan, Rina. Mereka bodoh, simpul Kalila. Sangat bodoh, Nyonya, Ben setuju. Mereka tidak pernah berpikir, untuk apa wanita sekaya itu mau dengan pria seperti Arga yang jelas-jelas hanya manajer tingkat menengah. Jangan pecat dia, perintah Kalila tiba-tiba. Ben terkejut. Tapi Nyonya, dia mencuri? Justru itu. Mata Kalila menyipit. Biarkan dia. Biarkan dia merasa aman. Biarkan dia terus mencuri. Aku ingin dia terbang setinggi mungkin. Aku ingin dia benar-benar percaya bahwa dia telah berhasil menipu semua orang. Kalila mengalihkan pandangannya keluar jendela. Dia ingin pernikahan yang mewah, bukan? Dia ingin dihormati? Aku akan memberikannya. Ben, kapan tanggal pernikahan mereka? 2 minggu lagi, Nyonya, sesuai undangan yang saya temukan di rumah lama Anda. Sempurna, bisik Kalila. Kumpulkan semua buktinya. Rekaman CCTV dia mengambil mobil dari basement kantor. Bukti transfer ke rekening pribadinya dari vendor. Rekaman audio saat dia membual di telepon dengan Arga, yang sudah saya minta tim Itsadap. Saya mau semua bukti itu terbungkus rapi. Kita akan memberikannya sebagai kado pernikahan untuk mereka berdua. Baik, Nyonya. Apa Anda ingin saya mengirimkannya secara anonim? Kalila tersenyum sinis. Oh, tentu saja tidak, Ben. Aku ingin mereka tahu dari siapa kado itu berasal. Siapkan juga surat cerai, tambah Kalila. Pastikan surat itu sampai di tangannya tepat di hari pernikahannya. Aku ingin dia menandatanganinya di depan istri barunya yang penipu itu. Dan Ben, panggil Kalila saat asistennya itu hendak pergi. Ya, Nyonya. Atur kepulanganku ke penthouse besok. Aku sudah muak dengan bau rumah sakit. Kalila menunduk, mencium kening Bima. Waktunya Mama bekerja, sayang. Kita akan membersihkan sampah di perusahaan kita. Hari itu, ballroom sebuah hotel mewah, yang sebenarnya tidak terlalu mewah, hanya didekorasi berlebihan dengan nuansa emas dan merah marun pilihan Rina, riuh rendah. Ini adalah hari pernikahan Arga dan Rina. Rina berdiri di pelaminan seperti seorang ratu. Gaun pengantinnya mengembang, riasannya tebal, dan senyumnya penuh kemenangan. Dia telah berhasil. Dia mendapatkan Arga,
menyingkirkan si istri miskin, dan akan segera menguasai harta suaminya yang dia kira banyak. Di sampingnya, Arga berdiri kaku. Wajahnya bangga, tapi ada kegelisahan kecil di sana. Dia bangga memamerkan istri barunya yang kaya raya. Bu Santi adalah yang paling bahagia. Dia memakai kebaya paling mencolok dan perhiasan palsu yang dibelikan Rina, menyalami tamu dengan angkuh. "Ini baru menantu saya," ujarnya pada setiap kerabat. "Acara ijab kabul telah selesai tadi pagi. Mereka sudah sah secara hukum. Kini, di acara resepsi, adalah puncak pembuktian status sosial baru mereka. Dan sekarang, hadirin sekalian," seru MC dengan antusias. "Untuk merayakan cinta kedua mempelai, mari kita saksikan bersama sebuah video persembahan spesial perjalanan cinta Arga dan Rina." Tepuk tangan membahana. Rina tersenyum makin lebar. Dia tidak ingat menyiapkan video, tapi dia mengira ini kejutan manis dari Arga. Lampu ballroom sedikit diredupkan. Layar proyektor raksasa di belakang pelaminan menyala. Awalnya, semua normal. Foto-foto Arga dan Rina di restoran mahal yang dibayar uang korupsi, foto mereka di depan mobil mewah milik kantor. Lalu, video itu berkedip. Musik romantis berhenti mendadak. Layar berganti menjadi rekaman CCTV berkualitas tinggi. Tanggal dan waktu tertera jelas di sudut layar. Adegan pertama, Rina di basement parkir Cakra Wijaya Group. Dia terlihat celingukan sebelum masuk ke sedan mewah, mobil yang sering ia pakai ke rumah Arga. Para tamu mulai berbisik. "Loh, itu kan di parkiran kantor?" Adegan kedua, Rina di sebuah kafe, bertemu dengan seorang pria, vendor. Pria itu menyerahkan amplop coklat tebal yang langsung diselipkan Rina ke dalam tasnya sambil tertawa. Bisikan semakin kencang. Dia terima suap. Adegan ketiga, layar terbelah. Sisi kiri adalah faktur, invoice, dari vendor percetakan goodie bag senilai 50 juta. Sisi kanan adalah laporan pengeluaran yang diajukan Rina ke bagian keuangan senilai 120 juta. "Astaga, dia korupsi," teriak seorang tamu yang mengerti. Wajah Rina pucat pasi. "Matikan! Matikan!" jeritnya pada operator suara. Tapi operator itu hanya mengangkat bahu, seolah sistemnya dibajak. Arga membeku. Matanya terpaku pada layar. Dan kemudian bom itu meledak. Layar menjadi hitam, hanya audio yang terdengar. Itu suara Rina, jelas sekali, sedang berbicara di telepon. "Iya, aku pacu terus si Arga biar cepat ceraikan si Ara. Gampang banget ternyata. Arga? Dia bodoh. Ibunya lebih bodoh lagi. Cukup pamer mobil sewaan perusahaan sama tas KW, mereka langsung anggap aku Dewi." Bu Santi, yang sedang minum, menyemburkan airnya. Suara Rina di rekaman itu tertawa mengejek. "Mereka itu orang miskin mata duitan, gampang sekali ditipu. Nanti kalau sudah menikah, hartanya si Arga aku kuras, baru aku tendang. Siapa yang sudi hidup sama manajer rendahan kayak dia? Haha. Suasana kurang aja." Bu Santi menjerit histeris. Dia tidak terima disebut miskin. Dia mencoba menyerang Rina di pelaminan. "Jadi kamu bohongi kami, hah? Penipu?" "Bukan. Itu bohong. Itu fitnah." Rina berteriak panik, gaunnya tersingkap saat didorong oleh mertua barunya. Arga berdiri mematung. Wajahnya bukan lagi pucat, tapi kelabu. Hina. Dia ditipu. Dia dipermalukan di depan semua orang. Dia membuang istrinya yang tulus demi seorang penipu rendahan. Para tamu ricuh. Beberapa tertawa, banyak yang mengeluarkan ponsel dan merekam aib itu. Penipu. Mobil sewaan. Tas KW. Mertua mata duitan. Cacian terdengar dari segala penjuru. Di tengah kekacauan absolut itu, saat Rina dan Bu Santi sedang jambak-jambakan di pelaminan, seorang pria berjas rapi berjalan tenang menembus kerumunan. Dia terlihat sangat profesional, kontras dengan drama di sekitarnya. Dia berhenti tepat di depan Arga yang masih linglung. "Permisi, dengan Tuan Arga?" Arga menoleh linglung. "Ya." Pria itu menyerahkan sebuah map coklat tebal yang tersegel rapi. "Sebuah paket untuk Anda. Selamat atas pernikahan Anda." Pria itu berbalik dan pergi begitu saja.
Tangan Arga gemetar. Di tengah teriakan ibunya dan jeritan Rina, dia membuka map itu. Di dalamnya, selembar kertas dengan kop surat firma hukum ternama. Di baris paling atas tertulis, surat gugatan cerai. Penggugat, Kalila Wijaya. Tergugat, Arga Pratama. Kaki Arga lemas. Dia ambruk terduduk di kursi pelaminan. Di hari pernikahannya yang hancur, dia baru saja menerima surat cerai dari istri yang dia siksa. Istri yang namanya Kalila Wijaya? Dia menatap nama itu berulang kali, tidak mengerti. Namun di layar besar, video itu belum selesai. Setelah audio penghinaan tadi, layar kembali menampilkan satu kalimat terakhir, ditulis dengan huruf elegan berwarna emas. Selamat menikmati sampahmu, Mas Arga. Kalila. Kekacauan di ballroom hotel itu akhirnya mereda, berganti menjadi kesunyian yang memekakkan. Para tamu sudah lama bubar, membawa serta gosip terpanas tahun ini. Yang tersisa hanyalah dekorasi yang porak-poranda, sisa makanan yang mendingin, dan 3 manusia yang hancur. Rina terduduk di lantai, riasannya luntur oleh air mata amarah. Gaun pengantinnya yang mahal kini tampak kotor dan kusam. Jadi, semua bohong, desis Arga. Tangannya masih memegang erat surat gugatan cerai dari Kalila. Nama, Wijaya, di belakang nama Kalila terasa asing, namun menusuk. Penipu. Kamu penipu. Bu Santi akhirnya meluapkan amarahnya. Ia menjambak rambut Rina. Berani-beraninya kamu sebut aku mata duitan. Kamu sendiri pencuri. Kembalikan semua uang kami. Biaya pernikahan ini. Lepas? Rina berteriak, mendorong Bu Santi hingga tersungkur. Hilang sudah sikap manis dan manjanya, berganti menjadi seringai iblis. Uang apa? Hah? Uang yang mana? Uang yang ibu nikmati untuk beli perhiasan? Uang yang Arga pakai untuk bayar utangnya? Itu semua uangku. Uang korupsi, bentak Arga. Memang? Kenapa? Kalian tidak suka? Kalian pikir aku mau sama pria rendahan sepertimu kalau kamu tidak gampang ditipu. Balas Rina, kini terpojok dan nekat. Bu Santi histeris. Arga, ceraikan dia. Ceraikan penipu ini sekarang juga. Kita batalkan pernikahan ini. Arga menatap Rina dengan kebencian murni. Dia hendak menyetujui ibunya, tapi Rina tertawa. Tawa yang parau dan menakutkan. Batalkan? Ceraikan aku. Rina berdiri, merapikan gaunnya yang sobek. Silakan. Ceraikan saja. Dia mendekati Arga. Tapi semua biaya hotel ini, catering, dekorasi, dan Rina tersenyum licik, uang tunai 500 juta yang aku pinjamkan padamu minggu lalu untuk modal usaha, bayar semuanya malam ini. Sekarang juga. Tubuh Arga dan Bu Santi menegang. Mereka lupa. Untuk membiayai pernikahan mewah ini dan menutupi beberapa utang Arga, mereka telah berutang besar pada Rina. Mereka menandatangani surat utang di atas meterai. Mereka terjebak. Kalian tidak punya uangnya, kan? Ejek Rina. Jadi, dengar baik-baik. Dia menunjuk Arga, lalu Bu Santi. Suka atau tidak, pernikahan ini tetap sah. Aku adalah istri Arga Pratama. Dan aku adalah menantu baru di rumah itu. Tanpa pilihan lain, di malam terhina dalam hidup mereka, Arga membawa pulang istri barunya dan ibunya dalam diam. Tidak ada malam pertama. Yang ada hanya neraka pertama. Teror Kalila, bagaimanapun, baru saja dimulai. Keesokan harinya, Rina mencoba kembali bekerja di Cakra Wijaya Group. Dia harus bersikap seolah tidak terjadi apa-apa, berharap video itu hanya gertakan. Namun, saat dia menempelkan kartu aksesnya di lobi, pintu putar tidak bergerak. Akses ditolak. Dia mencoba lagi. Akses ditolak. Wajahnya pucat. Dia menelepon bagian HRD. Oh, Ibu Rina, suara admin HRD terdengar dingin dan profesional. Anda tidak dipecat. Tapi berdasarkan temuan audit internal, semua fasilitas Anda, termasuk akses ruangan, kendaraan operasional, dan akun reimbursement, dibekukan sampai waktu yang tidak ditentukan. Apa? Dibekukan? Siapa yang memberi perintah? Manajemen baru, Bu. Rina membanting telepon. Ini lebih buruk dari pemecatan. Kalila menjebatnya.
Dia harus tetap menjadi karyawan, tapi dia tidak bisa bekerja dan tidak bisa mengakses uang sepeser pun. Dia terkurung. Hidup di rumah Arga berubah 180 derajat. Rina, yang terbiasa dilayani, kini menjadi bulan-bulanan Bu Santi. "Hei, penipu! Bangun!" teriak Bu Santi jam 5 pagi, menggedor pintu kamar Arga, kini kamar Rina. "Buatkan sarapan. Kamu pikir kamu masih nona kaya? Kamu itu sekarang numpang di sini." Karena tidak punya uang sepeser pun, Rina tidak bisa kabur. Dia tidak bisa memesan makanan. Dia kelaparan. Dengan terpaksa, Rina, yang bahkan tidak tahu cara menyalakan kompor, kini harus memasak, mencuci, dan mengepel. Dia menjadi Ara yang baru. Bedanya, Ara yang dulu tulus, sementara Rina melakukannya dengan penuh kebencian. Arga, dia lebih banyak diam. Dia menghabiskan hari-harinya mencoba mencari tahu siapa Kalila Wijaya. Tapi nihil. CEO Cakra Wijaya Group sangat tertutup. Dia kini terhimpit utang 500 juta pada Rina dan kebencian pada istri barunya yang telah mempermalukannya. Bulan-bulan berlalu dalam siksaan. Rina semakin kurus dan kuyu. Bu Santi semakin kejam. Arga semakin frustrasi. Sampai suatu hari, sebuah email masuk ke akun Rina yang masih aktif. Undangan, pesta tahunan Cakra Wijaya Group perkenalan CEO baru. Mata Rina berbinar. Ini dia. Ini kesempatannya. CEO baru. Orang yang tidak tahu menahu soal video pernikahan itu. "Mas, Ibu." Rina berlari ke ruang tamu, menunjukkan ponselnya. "Kita harus datang ke pesta ini. Aku harus cari muka pada bos baru. Kalau aku bisa mengambil hatinya, aku bisa dapat jabatanku kembali. Aku bisa dapat uang lagi." Bu Santi mencibir. "Mau pamer apa kamu? Mobil sewaan sudah ditarik. Tas KWMU sudah dijual buat makan, kan? Kita harus datang." Rina bersikeras. Dia menatap Arga dengan tajam. "Kalau aku tidak bisa dapat posisiku kembali, aku akan tagih utang 500 juta itu lewat pengacara. Aku akan buat kalian jadi gelandangan." Ancaman itu berhasil. Dengan sisa-sisa pakaian terbaik mereka yang sudah usang, Arga, Rina, dan Bu Santi, yang memaksa ikut karena tidak mau ketinggalan kemewahan, bersiap. Mereka tidak tahu, mereka tidak sedang berjalan menuju pesta. Mereka sedang berjalan menuju panggung eksekusi yang telah disiapkan Kalila. Hotel Ritz-Carlton. Ballroom utama berkilauan di bawah cahaya ribuan lampu kristal. Aroma parfum mahal dan hidangan fusion mewah bercampur di udara. Para elit bisnis Jakarta, direktur, dan manajer puncak Cakra Wijaya Group bercengkerama, memegang gelas sampanye. Di tengah kemewahan itu, 3 sosok tampak salah tempat. Arga, Rina, dan Bu Santi berhasil masuk menggunakan undangan Rina yang ternyata belum dicabut, sebuah kelalaian yang disengaja oleh Kalila. Mereka adalah pusat tatapan. Tapi bukan tatapan kagum, melainkan tatapan mencemooh dan bisikan tersembunyi. Skandal video pernikahan itu telah menyebar laksana api di seluruh perusahaan. "Lihat, itu Rina si penipu. Berani sekali dia menunjukkan wajahnya di sini. Dan lihat siapa yang dibawanya? Suami bodoh dan mertuanya yang mata duitan itu, kan?" Rina mengepalkan tangannya. Gaun terbaiknya, gaun yang ia beli dengan sisa uang korupsi, kini terlihat murahan di antara gaun-gaun desainer asli. Arga hanya menunduk, kerah kemejanya terasa mencekik. Hanya Bu Santi yang tampak tak terpengaruh. Matanya jelalatan menatap meja buffet. "Arga, lihat, ada udang besar. Ayo ambil," bisiknya, sudah memegang piring. "Diam, Bu," desis Rina. "Aku harus menemukan CEO baru itu. Aku harus memperbaiki citraku." Dia mencoba mendekati beberapa mantan koleganya di divisi pemasaran, memasang senyum semanis mungkin. "Hai, Siska, apa kabar?" Wanita bernama Siska itu menatap Rina dari atas ke bawah, lalu tertawa sinis. "Sejak kapan sampah diizinkan masuk ke pesta?" katanya, cukup keras untuk didengar meja sebelahnya. Wajah Rina memerah. Dia berbalik, terhina. Tepat pada saat itu, suasana di pintu masuk utama berubah. Musik yang tadinya riuh mendadak pelan. Beberapa pria berjas hitam legam,
Jelas bukan tamu, melainkan pengawal profesional, masuk terlebih dahulu, membentuk barisan. Para tamu berbisik, siapa itu? Tamu kehormatan? Lalu, dia masuk. Waktu seolah berhenti bagi Arga, Rina, dan Bu Santi. Wanita itu melangkah di atas karpet merah. Dia mengenakan gaun ball-gaun berbahan satin berwarna emerald green yang memeluk tubuhnya dengan sempurna. Rambutnya disanggul modern, memperlihatkan leher jenjang yang dihiasi kalung berlian murni. Wajahnya? Wajah itu adalah wajah Ara. Tapi ini bukan Ara. Ini adalah Kalila. Dia cantik. Sangat cantik. Kecantikan yang memancarkan kekuatan, kekayaan, dan aura yang membuat semua orang di ruangan itu menahan napas. Dia tidak kusam, tidak bungkuk, tidak ketakutan. Dia adalah seorang ratu. Ara? Bu Santi menjatuhkan piring berisi udang. Suaranya bergetar. Arga tidak bisa bernapas. Nama, Kalila Wijaya, dari surat cerai itu berputar di otaknya. Lydia? Cakra Wijaya Group? Tidak. Tidak mungkin. Rina adalah yang pertama pulih dari keterkejutan. Tapi otaknya yang licik salah menafsirkan situasi. Dia tidak melihat seorang CEO. Dia melihat si pelayan miskin yang entah bagaimana berhasil menyusup ke pesta. Kurang ajar, teriak Rina. Kemarahannya karena dipermalukan Siska tadi, kini tumpah. Beraninya kamu di sini, pelayan sialan. Ini pesta. Rina, dalam kebodohan dan arogansinya yang puncak, menyerbu ke depan. Dia menerobos kerumunan, hendak menjambak dan menyeret Kalila keluar. Pengawal, pengawal, usir gelandangan ini, teriaknya. Para tamu ternganga. Rina mengulurkan tangannya yang bercakar, hendak meraih lengan Kalila yang mulus. Dia tidak pernah sampai. Plak! Satu gerakan cepat. Tangan seorang pengawal pribadi Kalila bergerak laksana kilat, menampar wajah Rina dengan kekuatan penuh. Tamparan itu begitu keras hingga memutar kepala Rina dan membuatnya terjerembab ke lantai marmer. Musik berhenti total. Ruangan senyap. Rina tergeletak di lantai, memegangi pipinya yang langsung membiru, ternganga kaget. Kalila bahkan tidak menoleh. Dia hanya melirik Rina di lantai dengan tatapan dingin, seolah baru saja menginjak serangga. Dia mengibaskan gaunnya yang mungkin nyaris tersentuh. Di saat itulah, direktur operasional yang gugup berlari ke atas panggung dan meraih mikrofon. Maaf atas insiden kecil tadi, katanya, berkeringat dingin. Hadirin sekalian, tamu kehormatan kita telah tiba. Mari kita sambut dengan meriah, pemilik baru sekaligus CEO Cakra Wijaya Group, Nyonya Kalila Wijaya. Tepuk tangan membahana. Di lantai, Rina membeku. CEO? Pemilik? Di dekat meja buffet, Arga merasakan lututnya lemas. Jadi, wanita yang dia siksa. Wanita yang dia paksa menggugurkan kandungan. Wanita yang dia usir ke gudang adalah pemilik perusahaan tempat dia bekerja? Bu Santi memegang dadanya. Matanya memutih. Dia pingsan di tempat. Kalila, tanpa menoleh lagi pada kekacauan yang baru saja ia ciptakan, melangkah anggun menuju panggung. Pesta baru saja akan dimulai. Kalila Wijaya melangkah ke atas podium. Setiap pasang mata di ballroom raksasa itu tertuju padanya. Keheningan begitu pekat, seolah semua udara telah tersedot keluar ruangan. Di lantai, Rina masih terduduk, pipinya merah bengkak, matanya liar penuh ketidakpercayaan. Di dekat meja buffet, Bu Santi baru saja siuman dari pingsannya. Dia duduk di lantai, bersandar di kaki meja, menatap panggung dengan pandangan kosong. Gumamnya linglung. Dan Arga. Dia berdiri kaku seperti patung. Jantungnya serasa berhenti berdetak. Kalila Wijaya. Cakra Wijaya Group. Nama yang selama ini dia anggap lelucon, kini menjadi kenyataan yang menamparnya. Wanita yang ia sebut miskin dan jelek. Wanita yang ia tidurkan di gudang. Adalah pemilik semua ini. Di atas panggung, Kalila berdiri di depan mikrofon. Dia tersenyum tipis pada para tamu yang membeku. Dia hendak memulai pidatonya, namun dia berhenti. Dia menunduk, menatap sepatu stiletonya yang berharga ratusan juta. Sepatunya sedikit basah. Tepat saat dia berjalan ke panggung tadi, dia melewati tumpahan minuman yang dijatuhkan Bu Santi saat pingsan.
Kalila mengangkat wajahnya. Senyumnya lenyap, digantikan oleh ekspresi dingin seorang ratu. Mikrofon di depannya menangkap suaranya, membuat suaranya menggema di seluruh ruangan. Rina? Satu kata itu membuat Rina tersentak. Karyawan divisi pemasaran, lanjut Kalila, memperjelas statusnya. Maju ke depan. Semua orang menoleh ke arah Rina. Karyawan? Hanya karyawan? Bisikan itu menyebar seperti api. Wanita yang mereka kira sosialita kaya raya, yang pestanya viral karena skandal korupsi, ternyata hanya staf rendahan? Rina gemetar. Dia tidak mau berdiri. Maju. Ke depan, ulang Kalila. Kali ini, suaranya tak terbantahkan. Dua orang pengawal bergerak mendekati Rina, membuatnya terpaksa bangkit dan berjalan tertatih ke depan panggung, disaksikan ratusan pasang mata yang mencemooh. Dia berdiri di bawah panggung, menatap Kalila dengan campuran benci dan ketakutan. Kalila menunjuk sepatunya yang basah. Sepatu saya kotor. Kena tumpahan. Dia tidak perlu berkata apa-apa lagi. Pesannya jelas. Rina mematung. Saya Let, perintah Kalila. Dingin, singkat, dan mutlak. Wajah Rina memerah padam menahan hina. Tapi dia tidak punya pilihan. Dia adalah bos. Di depan semua kolega, direktur, dan manajer, Rina berlutut. Dengan tangan gemetar, dia mengambil serbet bersih dari meja tamu terdekat. Dia berlutut di kaki Kalila. Kalila bahkan sedikit mengangkat kakinya yang indah, memudahkan Rina untuk membersihkannya. Dengan air mata yang mulai menetes, Rina mengelap noda kecil di sepatu Kalila. Arga menyaksikan pemandangan itu. Dia tidak merasa kasihan pada Rina. Yang dia rasakan adalah amarah yang meluap-luap. Dia marah pada Rina. Dia marah karena telah dibohongi habis-habisan oleh seorang karyawan rendahan. Dia marah pada dirinya sendiri karena telah menukar berlian, seorang CEO kaya raya, dengan debu kotor ini. Setelah Rina selesai, dia hendak buru-buru berdiri. Duk. Kalila, dengan gerakan yang terlihat, pura-pura tidak sengaja, menyentakkan kakinya ke depan. Ujung sepatunya yang runcing menghantam dagu Rina, membuatnya kembali terduduk keras di lantai. Yupet. Maaf, kata Kalila datar. Tanganmu menghalangi jalanku. Rina memegangi dagunya yang sakit. Matanya berkilat marah, tapi dia tidak berani berbuat apa-apa. Kalila akhirnya berbalik menghadap mikrofon, seolah Rina hanyalah lalat yang baru saja ia tepis. Selamat malam, semuanya. Suaranya kembali tenang dan berwibawa. Maaf atas interupsi tadi. Saya harus membersihkan sampah sebelum memulai. Tawa kecil terdengar di antara para tamu. Cakra Wijaya Group, lanjut Kalila, tatapannya tajam, dibangun di atas fondasi integritas. Kita adalah perusahaan yang bersih. Kita tidak mentolerir pencuri, penipu, atau parasit yang menggerogoti perusahaan ini dari dalam. Matanya kini tertuju lurus pada Rina yang masih di lantai. Oleh karena itu, di malam yang indah ini, saya ingin mengumumkan pembersihan pertama saya. Ring? Suara Kalila membahana. Atas tindakan korupsi, penggelapan dana perusahaan, dan penyalahgunaan aset untuk kepentingan pribadi, yang videonya sudah Anda nikmati di pesta pernikahannya. Ruangan kembali riuh rendah. Mulai detik ini, kamu dipecat. Rina menjerit tertahan. Dan saya, tambah Kalila, tidak suka pesta saya dikotori oleh kehadirannya. Kalila menoleh ke arah Arga, yang berdiri pucat pasi, dan Bu Santi, yang gemetar ketakutan di dekat meja buffet. Pengawal, perintah Kalila. Seret mereka bertiga keluar dari hotel ini. Saya tidak mau melihat wajah mereka lagi. 4 pengawal berbadan tegap segera bergerak. 2 memegang Rina yang meronta-ronta. 1 mencengkeram lengan Arga. 1 lagi menarik paksa Bu Santi yang menangis histeris. Tidak, Kalila, Ara, maafkan aku, Ara, teriak Arga, akhirnya sadar. Aku suamimu. Ara, tolong. Penipu, lepaskan aku. Ini pesta perusahaanku, jerit Rina. Ampun, Nyonya, ampun, raung Bu Santi. Kalila hanya menatap mereka dengan dingin saat mereka diseret paksa melintasi ballroom yang mewah, melewati ratusan tamu yang menatap mereka dengan jijik.
Pintu ballroom dibanting menutup di belakang mereka. Suasana kembali hening. Kalila merapikan mikrofonnya. Nah, katanya sambil tersenyum manis. Di mana kita tadi? Ah, ya. Selamat menikmati pestanya. Pintu ballroom yang megah itu tertutup rapat, meredam suara tepuk tangan meriah untuk pidato sang CEO baru. Di lobi hotel yang dingin, drama sesungguhnya baru saja berakhir. Arga, Rina, dan Bu Santi tidak hanya diusir. Mereka diseret. Rina terjerembab di lantai marmer yang dingin, gaunnya robek, pipinya masih membiru. Arga jatuh terduduk di sebelahnya, kemejanya kusut, dasinya miring. Dia menatap tangannya, masih tidak percaya. Bu Santi menangis meraung-raung di pilar, dipermalukan di depan puluhan staf hotel dan tamu yang melintas. Tidak mungkin ini Ara. Isak Bu Santi. Semua gara-gara kamu, penipu. Arga akhirnya meledak. Dia mencengkeram kerah Rina. Kamu hancurkan hidupku. Kamu bilang kamu kaya. Kamu? Lepas? Rina berteriak histeris. Kamu yang bodoh. Kamu yang mata duitan. Kamu? Perkelahian hina mereka terhenti seketika. Pintu utama ballroom kembali terbuka. Bukan para tamu. Bukan pengawal. Tapi Kalila. Dia melangkah keluar, aura dinginnya seketika membekukan lobi. Dia tidak sendirian. Asistennya, Ben, berjalan di sampingnya, menyerahkan sebuah buntalan selimut kasmir berwarna putih gading. Kalila mengambil buntalan itu dengan lembut. Dia menggendongnya. Dari dalam selimut itu, muncullah wajah mungil yang tertidur pulas. Seorang bayi laki-laki yang sangat tampan, kulitnya bersih, bibirnya mungil. Arga terkesiap. Itu, Bu Santi berhenti menangis. Matanya terpaku. Kalila berjalan perlahan menghampiri mereka bertiga, yang kini dijaga oleh 4 pengawalnya. Dia berhenti beberapa langkah di depan mereka, membiarkan mereka melihat dengan jelas apa yang ada di pelukannya. Arga? Suara Arga bergetar hebat. Dia lupa pada Rina. Dia lupa pada rasa malunya. Dia melihat bayi itu, lalu menatap Kalila. Matanya memohon. Kalila itu anakku. Dia mencoba merangkak maju, tapi seorang pengawal menghalanginya dengan kaki. Cukup. Bu Santi tiba-tiba melesat maju, mencoba bangkit. Itu cucuku. Ya Tuhan, dia tampan sekali. Nak, maafkan ibu. Nak, beri ibu kesempatan menggendong cucu ibu. Wajah Kalila tetap sedingin es. Lihatlah dia, kata Kalila. Suaranya tidak keras, tapi terdengar jelas di seluruh lobi. Lihatlah baik-baik anakku. Matanya menatap lurus ke Arga. Ini anak yang ingin kau lenyapkan. Ini anak yang kau paksa aku gugurkan karena kau tak ingin punya anak dariku yang miskin dan jelek. Tatapannya beralih ke Bu Santi. Ini anak yang kau sebut beban dan pembawa sial. Anak yang kau coba bunuh di dalam kandunganku dengan kerja paksa. Lalu, dia menatap Rina yang terduduk hampa. Dan ini bayi yang kau bilang, berisik, dan merepotkan. Bayi yang menjadi syarat agar pernikahan hinamu bisa terjadi. Kalila tersenyum, senyum yang tidak mencapai matanya. Dia menunduk, mengecup kening putranya. Lihat dia sekarang. Dia lucu, bukan? Dan sangat sehat. Dia mengangkat wajahnya lagi, menatap mereka bertiga yang kini gemetar ketakutan. Dia, kata Kalila dengan suara lantang dan tegas, bernama Bima Wijaya. Dan dia adalah pewaris tunggal Cakra Wijaya Group. Seluruh kekayaan yang kalian puja-puja, yang membuat kalian rela membunuh, akan menjadi miliknya. Mata Kalila menyipit, berubah menjadi bilah pedang yang tajam. Dan dia akan tumbuh besar, melihat hidup orang-orang yang ingin melenyapkannya. Hancur. Saat itulah pertahanan mereka runtuh. Kalila, ampun. Arga bersujud. Dia menangis seperti anak kecil, memeluk kaki pengawal, mencoba meraih ujung gaun Kalila. Aku mohon maaf. Aku bodoh. Aku ayahnya, Kalila. Jangan lakukan ini. Beri aku kesempatan. Ampun, Nyonya. Bu Santi merangkak di lantai, berlutut, mencoba menyembah kaki Kalila. Maafkan kami. Kami hilaf. Demi cucu Anda, Nyonya.
Jangan pisahkan kami. Rina hanya menatap kosong, air matanya kering. Dia tahu, tidak ada ampunan baginya. Kalila menatap mereka yang bersujud di kakinya tanpa ekspresi. Ayah, desisnya pada Arga. Kau kehilangan hak itu saat kau memilih penipu korup ini daripada darah dagingmu sendiri. Dia menatap Bu Santi. Nenek, kau kehilangan hak itu saat kau membiarkanku kelaparan di gudang. Kalila menghela napas. Kalian memohon? Aku tidak peduli. Dia berbalik, mengisyaratkan kepada pengawalnya. Bawa mereka pergi dari hadapanku. Jauhkan sampah ini. Para pengawal segera bertindak, menarik paksa Arga dan Bu Santi yang meronta-ronta. Mereka diseret melintasi lobi, menuju pintu keluar utama, di mana hujan mulai turun. Saat Rina hendak ditarik, Kalila menghentikan pengawalnya sejenak. Dia menatap Rina, yang kini menatapnya dengan putus asa. Dan untukmu, Rina, kata Kalila pelan. Aku pastikan, setelah malam ini, tidak akan ada satupun perusahaan di negara ini yang mau menerimamu bekerja. Bahkan sebagai petugas kebersihan sekalipun. Jangan, jerit Rina. Bawa dia pergi, perintah Kalila. Rina diseret keluar, dilempar ke trotoar yang basah di samping Arga dan Bu Santi. Mereka ditinggalkan di sana, basah kuyup oleh hujan dan air mata penyesalan. Kalila Wijaya tidak menoleh lagi. Dia menggendong putranya, pewarisnya, berjalan kembali menuju lift pribadi yang akan membawanya ke penthouse. Setelah malam itu, Arga, Rina, dan Bu Santi jatuh miskin. Arga di-PHK karena skandal itu, dan utangnya pada Rina, yang kini sama miskinnya, tidak pernah terbayar. Mereka terpaksa menjual rumah dan tinggal di kontrakan sempit dan kumuh. Rina, yang di-blacklist di mana-mana, berakhir menjadi pencuci piring di warung kaki lima terpencil, selalu hidup dalam ketakutan. Mereka hidup dalam kemiskinan dan rasa malu yang abadi. Tepat seperti yang telah Kalila sumpahkan. 5 tahun kemudian, langit senja Jakarta berwarna ungu dan oranye, terpantul di dinding kaca raksasa sebuah penthouse yang menghadap pusat kota. Di dalam, tawa seorang anak kecil menggema. Mama, tangkap aku. Bima Wijaya, kini seorang anak laki-laki berusia 5 tahun yang lincah dan tampan, berlari melintasi lantai marmer, dikejar oleh seorang wanita yang tertawa lepas. Kalila Wijaya, dalam balutan gaun rumah sutra yang simpel namun elegan, akhirnya berhasil menangkap putranya. Dia mengangkat Bima ke udara, memutarnya, membuat Bima tertawa cekikikan. Sudah, sayang. Waktunya tidur, kata Kalila, mengecup pipi gembil putranya. Tapi aku belum mengalahkan monster di gameku. Monster bisa menunggu besok, jawab Kalila lembut. Dia menggendong Bima ke kamar tidur mewah anaknya, yang lebih besar dari seluruh rumah Arga dulu. Setelah Bima tertidur, Kalila berdiri di balkon, memegang segelas anggur. Wajahnya tenang dan berwibawa. Di majalah Forbes edisi terbaru yang tergeletak di meja, fotonya terpampang di sampul dengan judul, Sang Ratu Cakra Wijaya, membangun imperium dari puing pengkhianatan. Dia telah berhasil. Cakra Wijaya Group telah berekspansi 3 kali lipat di bawah kepemimpinannya. Dia bukan hanya kaya, dia dihormati, disegani, dan sedikit ditakuti. Dia tidak pernah menikah lagi. Dia tidak membutuhkannya. Cinta dalam hidupnya sudah tidur nyenyak di kamar sebelah. Luka lama di hatinya telah sembuh, menyisakan bekas luka tipis yang hanya menjadi pengingat, bukan lagi sumber rasa sakit. Di sudut lain Jakarta, di sebuah gang sempit yang becek dan berbau comberan, pemandangan yang sangat berbeda terjadi. Di sebuah kontrakan petak yang pengap, Bu Santi, yang kini benar-benar tua dan renta, terbatuk-batuk di dipan kayu. Penyakit dan penyesalan telah menggerogoti tubuhnya. Pintu terbuka. Arga masuk, melemparkan beberapa lembar uang lecek ke meja. Dia kini bekerja serabutan sebagai kuli angkut di pasar. Wajahnya yang dulu tampan telah kusam, dipenuhi kerutan stres dan kelelahan. Cuma dapat segitu, cibir suara dari sudut dapur. Rina muncul, mengelap tangannya yang berbau amis ke daster kotornya. Sumpah Kalila menjadi kenyataan. Tidak ada yang mau menerimanya. Dia berakhir sebagai pencuci piring dan pembersih ikan di pasar, pekerjaan paling rendah yang bisa dia dapatkan. Kecantikannya telah luntur, digantikan oleh tatapan mata yang kosong dan penuh kebencian.
Diam kamu, bentak Arga. Ini semua gara-gara kamu. Gara-gara aku? Atau gara-gara kebodohanmu dan ibumu yang mata duitan itu? Balas Rina. Pertengkaran itu adalah musik latar harian di rumah mereka. Mereka terikat oleh kemiskinan, utang yang tak terbayar, dan kebencian bersama. Saat mereka bertengkar, televisi 14 inci butut di sudut ruangan menyiarkan berita bisnis. Wajah Kalila Wijaya tiba-tiba muncul di layar, sedang meresmikan sebuah rumah sakit anak gratis. Ketiganya terdiam seketika. Bu Santi merintih, menatap layar. Cucuku, Bima. Arga mengepalkan tangannya hingga buku-buku jarinya memutih, air mata hina menggenang di matanya. Rina hanya tertawa. Tawa yang parau dan gila. Lihat, sang ratu, dia memenangkan semuanya. Mereka bertiga menatap layar, menatap kemewahan dan kebahagiaan yang seharusnya bisa menjadi milik mereka. Di penthouse-nya, Kalila tidak memikirkan mereka. Dia mematikan lampu, menatap gemerlap kota yang kini ada di genggamannya, sebelum berjalan kembali ke kamarnya. Dia telah membuktikan segalanya. Balas dendam terbaik bukanlah kebencian, melainkan hidup dengan sangat, sangat baik. Dan Kalila, hidup seperti seorang ratu.